Sepotong pilar hilang. Sepertinya ketika Xiao Yan mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Sepertinya mereka tidak pernah memikirkan arah ini, tapi kedengarannya terlalu keterlaluan. Aku belum mendapatkan petunjuk yang pasti, tapi yang pasti itu harus terkait dengan pilar ini, kata Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan tidak sepenuhnya berbohong. Ketika dia ingin mendekati pilar itu, reaksi raja itu sangat kuat, dan alasannya harus terkait dengan apa yang dilemparkan. Lagi pula, selain Xiao Yan, mereka tidak mendekati pilar pendukung dengan berani seperti Xiao Yan, jadi mereka meragukan apa yang dikatakan Xiao Yan. Ketika semua orang diam, Xiao Yan pasti sedikit gugup, lagi pula, dia berbicara omong kosong, bukankah akan memalukan jika itu terungkap? Yah, memang ada teori seperti itu, tapi sejauh ini belum ada petunjuk baru yang muncul. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba berbicara, dan Xiao Yan lega ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang tidak dia duga adalah ada sebenarnya hal seperti itu, tapi Xiao Yan merasa bahwa Yi harus membantunya dengan sengaja. Setelah saya konfirmasi, saya akan membaginya dengan Anda. Xiao Yan terus merahasiakannya, dan mencoba yang terbaik untuk secara bertahap membuat dirinya berharga di sini, sehingga dia dapat bertukar informasi yang lebih berguna atau mendapatkan lebih banyak. 3. Apakah ramuan itu dipercayakan? Apakah ada nilai tertentu? Xiao Yan segera bertanya lagi, dia sekarang berutang budi, dan dia tidak tahu kapan akan diatur, jadi dia harus menemukan cara untuk membuat orang lain berutang, dia bantuan hanya bekerja. Nilainya tidak terlalu tinggi, tetapi persyaratannya agak keras. Anda harus memiliki api asli, jika tidak, Anda tidak dapat memperbaikinya. Nilai pil ini harus menjadi nilai ilahi. 3. Menanggapi Xiao Yan. Meskipun dia sudah lama tidak memurnikan obat mujarab, Xiao Yan mungkin bisa membedakan nilai dengan jelas, nilai kaisar, nilai suci, nilai ketuhanan, dan nilai keberuntungan. Jika itu adalah tingkat dewa, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah, meskipun dia sudah lama tidak memurnikan obat, dengan peningkatan kekuatan jiwa, tingkat obat pemurnian secara alami akan meningkat sesuai dengan itu. Adapun sumber api, Xiao Yan kebetulan adalah rekan profesional, dan ada 3 hati api. Aku bisa mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil disempurnakan, kata Xiao Yan. Oh, setelah rapat selesai, saya akan memberikan resep dan bahan obat yang dipercayakan oleh San. Suara Yi segera keluar. Oke, sekarang setelah berbagi informasi selesai, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Yi terus memimpin keseluruhan situasi, dan setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Mereka yang sedang terburu-buru bisa pergi lebih dulu. Seperti yang diharapkan, sosok biru R pertama menghilang, dan kemudian, 4, 6, 7, dan 8 juga menghilang satu demi satu, dan sekarang hanya 1, 3, 5 dan Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan tidak pergi adalah karena dia tidak tahu bagaimana harus pergi sama sekali. Terakhir kali dia pergi, dia merasa seperti dikirim kembali dengan paksa, dan dia tidak memberinya resep dan obat, bahan belum. Mari kita bicara, semuanya. San dan Wu tidak pergi, mengira mereka masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Yi. 1. Saya ingin tahu, apakah kekacauan saat ini di pegunungan dan lautan disebabkan oleh faktor eksternal? Wu adalah orang pertama yang berbicara. Sejauh yang saya tahu, iya. Setelah menjawab, tampaknya tahu segalanya. Terima kasih. Setelah Wu mendapat jawabannya, dia tidak bertanya lagi, dan sosoknya langsung menghilang. Kamu duluan, San. Setelah Wu pergi. Setelah pergi, 1 berubah menjadi 3. Aku, tidak ada hubungannya, aku hanya ingin tahu, dan aku ingin mendengar lebih banyak ketika aku tidak ada hubungannya, jawab San. Kamu bisa pergi dulu, Jiu masih memiliki banyak keraguan, aku ingin berbicara dengannya secara pribadi. Melihat San sudah lama tidak pergi, dia mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Undang mereka ke datang, atau meminta mereka pergi, Anda memiliki hak mutlak untuk berbicara. 3 menit kemudian, sosok pucatnya menghilang di lempengan batu, dan hanya Xiao Yan dan Yi yang tersisa di sini lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara pergi. 1. Langsung menjelaskan kesulitan Xiao Yan saat ini.
Ya, Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun. Ada titik cahaya biru di tengah tubuhmu saat ini, dan kamu bisa pergi dengan menuangkan pikiranmu ke dalamnya. Untuk menjelaskan kebingungan Xiao Yan. Aku punya beberapa pertanyaan, bisakah aku menanyakannya? Xiao Yan berkata dengan senyum masam, dia sudah berutang 2 bantuan, 1 untuk setiap pertanyaan, itu terlalu memalukan. Aku akan membuat pengecualian untukmu, ayo tanya. Yang jelas mengerti kesusahan Xiao Yan, tersenyum lembut. Kamu tahu identitasku, kan? Tanya Xiao Yan. Tentu saja, tapi hanya aku yang tahu. Seseorang, tanpa menyangkalnya, menjawab. Xiao Yan segera menarik napas dalam-dalam. Xiao Yan tidak bisa menebak identitas Yi, dan bahkan lebih mustahil untuk mengetahui apa tujuan mengumpulkan semua orang di sini. Kita saling kenal. Xiao Yan bertanya lagi. Setelah mengajukan pertanyaan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan napas, merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Tentu saja, suara Yi keluar lagi, dan napas Xiao Yan mandek. Namun, saya tidak boleh memberitahu Anda identitas saya. Saya akan mengetahuinya di masa depan, lanjut Yi, langsung menolak pertanyaan Xiao Yan tentang identitasnya. Dimengerti, Xiao Yan telah memahami aturan di sini, semua orang telah menyembunyikannya dengan sangat baik sejauh ini, hanya mengungkapkan paling banyak dunia tempat mereka berada. Dunia manapun sangat besar, bahkan jika Anda tahu dunia tempat Anda berada, masih sangat sulit untuk mencari, dan hanya ada pertukaran satu sama lain, tidak ada permusuhan timbal balik untuk saat ini, tetapi demi asuransi, satu sama lain menyembunyikannya dari diri mereka sendiri itu sangat bagus. Kamu berhutang 2 hal padaku sebelumnya, dan sekarang aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Kudengar Sengxi melahirkan Zhu Jiwin. Aku butuh gigi, sisik, dan setetes darah darinya. Segera berkata, Xiao Yan jeda dun, apakah dia tahu tentang keberadaan Long Yi? 1. Sangat kuat, membuat hati Xiao Yan begitu kuat. Tetapi juga dikatakan bahwa ia mengenal Xiao Yan, tetapi dalam kesadaran Xiao Yan, dia tidak dapat mengingat di mana dia mengenal orang yang begitu kuat, dan Xiao Yan menjadi lebih ingin tahu tentang identitas Yi. Jangan khawatir, gigi dan sisiknya akan rontok secara alami, dan mungkin ditemukan di beberapa rumah lelang. Adapun setetes darah, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan jalan, dan itu tidak akan berhasil, ada salahnya. 1. Melihat bahwa Xiao Yan tidak menjawab, berpikir bahwa Xiao Yan akan merasa terlalu sulit, lanjutnya. Oke, aku akan mencatatnya. Xiao Yan tidak menolak, ketiga hal itu seharusnya tidak membahayakan Long Yi, dan dia akan tahu setelah bertanya pada Long Yi dengan hati-hati. Yi tahu identitas Xiao Yan, tetapi dia tidak tahu tentang orang-orang di sekitar Xiao Yan, yang berarti dia seharusnya mengetahuinya melalui lencana giok biru. Resep dan bahan obat San telah dipindahkan ke batu giok khusus Anda, yang memiliki efek yang sama dengan Naji, dan Anda dapat mengeluarkannya dengan menusuknya dengan kekuatan jiwa Anda. 1. Akhirnya berkata kepada Xiao Yan, yang spesial giok yang disebutkan seharusnya nyaman ini adalah plakat giok biru.